Untuk kali ini saya akan membahas kegiatan kompetensi yang kemarin ditugaskan ya. Tapi saya tidak membahasnya semuanya, tapi saya hanya akan membahas 3 nomor, yaitu nomor 3, 4, sama 5. Nah, untuk yang nomor 3, karena bentuknya soal cerita, jadi kita harus menggunakan sistematika penulisan matematika. Untuk yang pertama, soalnya itu jumlah kelereng Hamdan dan Hilman adalah 72 butir ya, berarti kita tulis dulu kelereng Hamdan dan Hilman 72 butir. Nah, untuk selanjutnya, informasi yang kita dapat dari soal yaitu perbandingan ya. Perbandingan kelereng Hamdan dan Hilman itu 4:5. Jadi 4 punya si Hamdan, 5 punya si Hilman. Nah, untuk selanjutnya itu yang ditanyakan ya, yang ditanyakan itu adalah nomor A, kelereng Hamdan ya, banyaknya kelereng Hamdan. Terus yang B nya itu banyaknya kelereng Hilman ya. Terus jawab. Nah, untuk menjawab ini, karena yang diketahuinya jumlah keseluruhan atau jumlah kelereng Hamdan dan Hilman, berarti langkah pertama kita jumlahkan dulu perbandingan kelereng Hamdan dan Hilman, karena yang diketahui di soal itu yaitu jumlah keseluruhan dari kelereng Hamdan dan Hilman. Nah, apabila yang diketahui di soalnya itu bukan jumlah tapi selisih, berarti perbandingan antara kelereng Hamdan dan Hilman itu bukan dijumlah tapi dikurangi ya. Terus selanjutnya berarti 4 ditambah 5 hasilnya 9. Nah, sekarang kita bisa menjawab untuk yang nomor A. Berarti kita lihat perbandingan antara kelereng Hamdan ya, karena yang nomor A kan pertanyaannya kelereng Hamdan, berarti perbandingan kelereng Hamdan itu 4 dibanding antara jumlah keseluruhan, berarti 9 dikali 72, berarti hasilnya 32 butir ya. Berarti 72 dibagi 9 dikali 4, berarti hasilnya 32 butir. Nah, untuk yang kelereng Hilman berarti kita lihat perbandingan kelereng Hilman yaitu 5, berarti 5 dibagi 8 dikali 72, hasilnya itu 40 butir ya, 40 butir. Terus kita kesimpulan sini, jadi banyaknya kelereng Hamdan 32 butir dan Hilman 40 butir ya. Nah, ini untuk nomor 3. Untuk selanjutnya itu nomor 4 ya. Nomor 4. Karena ini bentuknya masih soal cerita, berarti kita masih menggunakan cara yang sama, yaitu oke diketahui. Kita lihat informasi yang ada dalam soal, yaitu perbandingan ayam jantan dan betina yang dipelihara Pak Wahyu adalah 2 dibanding 5. Ya, misalkan, saya misalkan dulu. Jadi, misal ya, ayam jantan saya misalkan dengan J ya, terus ayam betinanya saya misalkan dengan B ya. Terus jumlah perbandingannya, maaf, bukan jumlah ya, tapi perbandingan jantan dan betina, perbandingan jantan dibanding betina sama dengan 2 dibanding 5. Terus selisih, di sini informasinya itu selisih ayam tersebut ya, berarti tulis di sini selisihnya itu selisih jantan dan betina itu 15 ekor. Nah, berarti selanjutnya yang ditanyakannya itu banyak ayam betina yang dipelihara Pak Wahyu ya, berarti banyak, tadi kan ayam betina saya misalkan B, berarti banyaknya B. Nah, kemudian kita jawab. Untuk menjawab soal ini ya, kita lihat informasi bahwa yang informasinya itu yang diketahuinya itu selisih. Nah, kalau yang diketahuinya itu selisih, berarti perbandingannya itu dikurangi, beda dengan nomor 3. Yang nomor 3 tadi kan yang diketahuinya itu jumlah keseluruhan, berarti perbandingannya itu ditambah. Berarti selisih perbandingan ya, berarti selisih perbandingan jantan dan betina sama dengan 5 dikurangi 2. Ya, walaupun 5 nya di belakang, untuk pengurangannya itu yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil ya, berarti sama dengan 3 ya. Berarti untuk karena yang dicarinya itu B yang betina,
berarti perbandingan yang betinnya ini kan 5, berarti B sama dengan 5/3 dikali 15, berarti jumlah ayam betinanya itu berarti 15 dibagi 3 hasilnya 5, 5 kali 5 25 ekor. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 5 ya. Nomor 5 soalnya selisih kelereng Farhan dan Fahri adalah 30 butir ya. Berarti saya misalkan lagi untuk mempermudah penulisan, misal Farhan ya. Farhan saya misalkan A, terus Fahri saya misalkan B ya. Terus selisih, berarti selisih A dan B sama dengan 30 ya, 30 butir. Terus banyaknya kelereng Farhan 2/3 bagian dari banyaknya kelereng Fahri ya, berarti ini tuh maksudnya perbandingannya ya, berarti perbandingan A dan B sama dengan disesuaikan banyaknya kelereng Farhan 2/3 bagian dari banyaknya kelereng Fahri. Jadi 2 dibanding 3 ya, ini punya si Farhan, yang ini punya si Fahri. Nah, terus yang ditanyakannya itu banyaknya kelereng Farhan dan Fahri ya, jadi pertanyaan yang nomor 1 yang ditanyakannya itu kelereng A si Farhan, terus kelereng B Fahri ya, jawab. Nah ini itu sama dengan yang nomor 4 tadi ya, yang diketahuinya itu selisih. Berarti untuk apabila yang diketahuinya selisih berarti perbandingannya itu dikurangi ya. Jadi pertama kita kurangi dulu perbandingannya, selisih perbandingan itu sama dengan 3 dikurangi 2 yaitu 1. Nah untuk selanjutnya kita tinggal cari kelereng si Farhan dan kelereng si Fahri. Jadi yang pertama kita nyari dulu kelereng si Farhan, berarti A sama dengan, lihat kelereng si Farhan perbandingannya 2 ya, berarti 2/1 ya, dikali bukan jumlah tapi selisih kelereng si Fahri kan tadi 30, berarti dikali 30, jadi hasilnya itu 60 butir. Nah karena ini kan 2/1, yang satunya itu sebenarnya bisa juga tidak ditulis ya, berarti tinggal 2 dikali 30 kalau menurut aturan penulisan, tapi karena ini perbandingan ya kita tulis ya. Terus untuk yang selanjutnya itu kelereng si Fahri ya, berarti kelereng si Fahri tadi saya misalkan dengan B, berarti B sama dengan perbandingan kelereng si Fahri itu 3 bagian, berarti 3/1 dikali 30 butir sama dengan 90 butir ya. Nah untuk selanjutnya berarti kita tinggal buat kesimpulan. Jadi maaf saya nulis di pinggir ya, kalau kalian nulisnya bisa di bawah ya. Jadi kelereng Farhan 60 butir dan kelereng Fahri ya 90 butir.